Bab 1921, Tempat Pelatihan Empyrean Exalt. Pemuda berambut hitam itu adalah Grand Empyrean Dao Yi. Dia memandang Wang Lin, dan kata-katanya mengandung kekuatan aneh yang akan membuat siapapun yang mendengarnya merasa kagum dan yakin tanpa akhir. Seolah-olah kata-katanya adalah penguasa dunia dan suaranya adalah janji dari surga. Aku tidak akan mati, kamu tidak akan mati. Ini adalah komitmen berat yang diberikan Grand Empyrean Dao Yi untuk merekrut Wang Lin. Meski dia terlihat sangat tenang dan santai, janji ini sangat berat. Ketika leluhur tua iblis Dao Sekte mendengar janji dari Grand Empyrean Dao Yi, ekspresinya berubah. Gelombang emosi bergema di hatinya dan dia memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit. Dia telah mengikuti Grand Empyrean Dao Yi selama lebih dari 10.000 tahun dan memiliki pemahaman yang samar-samar tentang Grand Empyrean Dao Yi. Komitmen seperti ini sangat jarang terjadi padanya. Harus dikatakan bahwa ketika Grand Empyrean Dao Yi merekrutnya, dia hanya berkata, "Aku tidak akan mati dan kamu tidak akan mati selama 100.000 tahun." Tetapi pada saat ini, leluhur lama Sekte Iblis Dao menyadari bahwa tidak ada waktu yang ditambahkan pada kata-kata Grand Empyrean Dao Yi. Sebenarnya, saya tidak akan mati, kamu tidak akan mati. Arti kalimat ini terlalu bagus. Orang ini memperoleh pengakuan tinggi atas jiwa banteng surgawi dan memiliki kekuatan yang mendekati Empyrean Exalt. Setelah mengenakan pelindung jiwa, tingkat budidayanya kalah jauh dari Ascen dan Empyrean. Orang ini, tidak heran Grand Empyrean Dao Yi sangat menghargainya. Nenek moyang tua Sekte Dao Iblis menghela nafas dalam hatinya. Wang Lin diam-diam merenung. Grand Empyrean Dao Yi adalah Grand Empyrean pertama yang dia temui, dan dia bisa mendengar janji dalam kata-kata itu. Grand Empyrean, masalah ini sangat penting bagiku. Saya tidak bisa langsung mengambil keputusan dan perlu mempertimbangkannya. Wang Lin menggenggam tangannya dan membungkuk pada Grand Empyrean Dao Yi. Wang Lin tidak mau mengambil keputusan setelah hanya bertemu dengan satu Grand Empyrean. Juga, setelah bertarung melawan leluhur lama Sekte Dao Iblis, dia menjadi sadar akan cara para Empyrean Exalt. Dia tahu dia tidak cukup terkenal, jadi dia harus mendapatkan lebih banyak ketenaran. Hanya setelah menjadi lebih terkenal dan memilih seorang Grand Empyrean untuk diikuti barulah bahaya memasuki kota kekaisaran berkurang. Pemuda berambut hitam memandang Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan sepertinya mampu melihat pikiran Wang Lin dan tersenyum. Aku akan memberimu waktu. Dengan kekuatan Anda dapat mencoba ujian Empyrean. Jika kamu bisa menembus level ke-9, aku akan datang menemuimu lagi. Dengan itu, dia berbalik ke arah leluhur tua Sekte Dao Iblis dan kemudian kembali menjadi jubah Dao. Setelah Grand Empyrean Dao Yi pergi, segala sesuatu yang membeku dipindahkan lagi. Mereka kembali ke lintasan aslinya. Debu berjatuhan dan angin bertiup kencang. Saat lingkungan sekitar pulih, tekanan yang mengejutkan Wang Lin juga menghilang. Seolah semua yang baru saja terjadi tidak pernah terjadi. Nenek moyang tua iblis Dao Sekte menghela nafas dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Masalah dengan Sekte Dao Iblis sudah selesai, tapi kamu melewatkan kesempatan untuk segera mengikuti Grand Empyrean Dao Yi. Aduh. Yang kuat selalu menghormati satu sama lain. Pertarungan sengit keduanya membuat lelaki tua berambut merah itu menghormati Wang Lin. Setelah dia selesai berbicara, lelaki tua berambut merah itu berbalik untuk pergi. Rekan penggarap, harap tunggu. Alasan saya menghancurkan Devil Dao Sek adalah karena seluruh sekte menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menempatkan saya dalam situasi hidup atau mati, bukan hanya satu orang, kata Wang Lin perlahan. Dia jarang menjelaskan dirinya sendiri, tapi nenek moyang tua iblis Dao Sekte telah mendapat
An rasa hormat Wang Lin. Pria tua berambut merah itu berhenti dan merenung sejenak. Lupakan, dunia adalah siklus karma. Anda menghancurkan Sekte Dao Iblis sekarang hanyalah bencana bagi Sekte Dao Iblis, tetapi itu juga memisahkan saya dari hal-hal biasa. Mulai sekarang, saya bisa fokus mencari Dao. Pria tua berambut merah itu menghela nafas dan menatap Wang Lin. Grand Empyrean Daoyi sangat bias terhadap rakyatnya sendiri, lebih dari para Grand Empyrean lainnya. Dengan kekuatan Anda saat ini, memilih untuk mengikuti Grand Empyrean Daoyi akan menjadi pilihan yang sangat baik. Di antara para Grand Empyrean, Kaisar Langit 8 Ekstrim Grand Empyrean adalah yang paling bangga. Grand Empyrean Jiudi dari benua tengah adalah yang paling sombong. Wu Feng Empyrean besar di benua utara adalah yang paling pemilih, dan selain Ascend dan Empyreans, dia jarang merekrut Empyrean Exalt. Dan Grand Empyrean Gemini dari Sekte Dao Ungu di benua timur, awalnya yang paling kuat di antara para Grand Empyrean. Namun pada reinkarnasi terakhir, jiwanya terbelah menjadi dua dan berubah menjadi dua orang. Dia tidak bisa pulih seumur hidup ini. Meskipun dikabarkan bahwa kepribadiannya sangat lembut, dia tidak akan menjadi pilihanku. Orang tua berambut merah itu tahu bahwa dibandingkan dengan Empyrean Exalt, Sekte Dao Iblis hanyalah seekor semut. Tidak ada gunanya berada di sisi buruk Empyrean Exalt untuk Sekte Dao Iblis. Yang paling penting, Empyrean Exalt ini sangat kuat. Sebagai hasilnya, dia berbicara tentang hal-hal yang harus diketahui oleh Empyrean Exalt untuk menghapus ketidaknyamanan dari sebelumnya. Wang Lin sama sekali tidak mengetahui masalah ini sebelumnya. Meskipun dia terlihat tidak tergerak, setelah mendengarnya, dia tergerak. Terima kasih, rekan penggarap, atas informasinya. Wang Lin menggenggam tangannya. Ada juga ujian Empyrean, karena aku adalah Empyrean Exalt pertama yang kamu lawan, kamu pasti tidak tahu tentang ujian Empyrean. Itu adalah tempat aneh yang diciptakan oleh leluhur surgawi. Ini adalah ruang yang terpisah dari dunia ini di mana para penggarap Empyrean Exalt dapat memperoleh penilaian akurat atas kekuatan mereka. Pria tua berambut merah itu perlahan melanjutkan, percobaan Empyrean memiliki total 19 lapisan, dan hanya Empyrean Exalt yang dapat memusatkannya. Dengan tingkat kultivasi saya 500 tahun yang lalu, saya mencoba sekali. Tetapi saya hanya melewati lapisan ketiga dan gagal pada lapisan keempat. Ujian Empyrean. Mata Wang Lin menyipit. Dia telah mendengar Grand Empyrean Daoyi bicarakan sebelumnya, tapi dia tidak tahu apa itu. Namun, setelah mendengar lelaki tua berambut merah itu, dia sedikit mengerti. Saya pernah mendengar dari Grand Empyrean Daoyi bahwa ujian Empyrean diciptakan oleh leluhur surgawi dan meniru alam dewa abadi. Jika kamu bisa menembus lapisan ke-19, maka peluangmu untuk menjadi Grand Empyrean menjadi lebih tinggi dari yang lain setelah memasuki alam dewa abadi. Dahulu kala, Grand Empyrean Wu Feng berhasil menembus lapisan ke-19. Kemudian, pada salah satu pembukaan alam dewa abadi, dia beruntung dan menjadi seorang Empyrean agung. Orang tua berambut merah itu tidak menyembunyikan apapun. Bahkan jika dia tidak menjelaskan hal-hal ini, Wang Lin akan mengetahuinya begitu dia berinteraksi dengan Empyrean Exalt lainnya. Ini bukanlah rahasia. Wang Lin segera bertanya, bagaimana cara saya mengikuti ujian Empyrean? Orang tua berambut merah memandang ke langit dan perlahan berkata, sangat sederhana. Selama Anda mendapatkan pengakuan hukum astral abadi sebagai Empyrean Exalt, Anda hanya perlu mencari tempat yang aman di tanah para celestial. Kemudian terbanglah bersama jiwa asalmu ke angkasa secepat mungkin. Setelah 60 napas waktu, Anda dapat memasuki uji coba Empyrean yang diciptakan oleh leluhur surgawi. Rumor mengatakan bahwa di tanah zaman dahulu,
leluhur kuno juga menyalin alam dewa abadi dan menciptakan tempat percobaan yang cocok untuk klan kuno. Bahkan lebih banyak rumor yang mengatakan bahwa di atas kedua uji coba ini adalah uji coba besar Empyrean yang diciptakan oleh kedua leluhur bersama-sama. Namun, ini hanya rumor dan saya tidak tahu banyak. Pria tua berambut merah itu selesai berbicara dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Rekan kultivator, lelaki tua ini telah memberitahu Anda apa yang saya perlukan. Selamat tinggal. Orang tua berambut merah itu bahkan tidak melihat ke arah sekte Dao Iblis yang telah menjadi reruntuhan. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Wang Lin masih berdiri di sana dan diam-diam memandang ke depan bahkan setelah lelaki tua itu pergi. Dia dengan tegas menolak Grand Empyrean Dao Yi dan telah melepaskan kesempatan itu, tapi dia tidak menyesalinya. 5 Grand Empyrean, selain Kaisar Langit dan Dao Yi, ada 3 lagi. Dengan kekuatanku saat ini, aku memperoleh beberapa wawasan setelah bertarung melawan Empyrean Exalt pertamaku. Semakin banyak Empyrean Exalt yang aku lawan, semakin banyak ketenaran yang akan aku peroleh. Dan juga, ujian Empyrean, aku tidak menyangka akan ada tempat seperti itu di benua astral abadi. Aku hanya tidak tahu apakah yang dikatakan nenek moyang lama sekte Dao Iblis itu benar atau salah. Wang Lin duduk dan merenung. Duduk di reruntuhan, dia terus-menerus mengingat kembali pertarungannya melawan leluhur tua sekte Dao Iblis dan pukulan dari Grand Empyrean Dao Yi di benaknya. Pukulan ini terus muncul kembali di benaknya hingga menggantikan segalanya. Wang Lin sepenuhnya tenggelam dalam pukulan dari Grand Empyrean. Pukulan ini tampak lembut, tapi mengandung kekuatan yang tidak bisa dipahami Wang Lin. Waktu berlalu dan beberapa bulan berlalu dalam sekejap. Selama beberapa bulan ini, Wang Lin telah duduk di sana, tidak bergerak, tetapi ada kekuatan pelindung di sekelilingnya yang membuatnya tidak ada yang bisa mendekat. Para penggarap sekte Dao Iblis yang kembali satu persatu semuanya melihat reruntuhan sekte Dao Iblis, dan hati mereka bergetar, terutama setelah mereka melihat Wang Lin. Beberapa dari mereka mengenalinya, namun, mereka tidak bisa mendekati kekuatan pelindung, dan setelah beberapa saat, mereka dengan cepat berpencar karena ketakutan. Namun beberapa anggota sekte Dao Iblis tidak pergi, mereka tinggal jauh dan tidak mendekat. Wang Lin duduk di sana selama setahun. Waktu 1 tahun ini hanyalah sekejap baginya. Pada hari tertentu setelah 1 tahun, Wang Lin perlahan membuka matanya. Dia melihat ke langit dan matanya bersinar terang. Pukulan itu, saya telah memperhitungkan segala cara untuk menahan pukulan itu. Saya telah melakukan simulasi jutaan kali, tetapi tidak sekalipun saya dapat menolaknya. Itu hanya sebagian dari perasaan ilahi Grand Empyrean Dao Yi. Wang Lin menghela nafas. Kegembiraan dari peningkatan level kultivasinya telah mereda. Dibandingkan dengan seorang Grand Empyrean, dia terlalu lemah. Namun, meskipun demikian, saya masih memperoleh banyak wawasan, terutama dalam pertempuran melawan leluhur lama sekte Dao Iblis. Mengintegrasikan Dao ke dalam tubuh dan satu pukulan berisi 27 mantra, saya bisa meniru dan mempelajarinya. Mata Wang Lin bersinar terang. Pertempuran ini telah memberinya wawasan yang luar biasa. Saya perlu mencari tempat untuk memahaminya untuk sementara waktu. Pada tingkat kultivasi Wang Lin, dia bisa pergi kemanapun di negeri surga. Saat ini, Wang Lin berdiri dan melihat reruntuhan di sekitarnya. Dia secara alami merasakan anggota sekte Dao Iblis yang telah kembali dari benua banteng surgawi. Lupakan saja, Wang Lin berjalan maju dan langsung menghilang. Bab 1922. Teman lama pertama. Dekrit Kekaisaran dari Kaisar Langit menyuruh Wang Lin untuk menemuinya di kota Kekaisaran, tetapi tidak disebutkan tanggalnya.
jadi Wang Lin tentu saja tidak akan segera pergi. Dalam sekejap, 3 tahun berlalu. Dalam 3 tahun ini, Wang Lin menciptakan sebuah gua di bawah gurun luas di benua bumi Meng. Dia duduk di sana dan memahami semua wawasan yang dia peroleh dari melawan leluhur tua Sekte Dao Iblis. Setelah 3 tahun berada di bawah gurun, Wang Lin membuka matanya. Matanya tampak seperti berisi bintang-bintang. Karena tingkat kultivasiku tanpa pelindung jiwa, paling banyak pukulanku hanya dapat berisi 9 mantra. Wang Lin mengangkat tangan kanannya ke hadapannya dan meremasnya. Gemuruh teredam datang dari telapak tangannya. Meski begitu, pukulanku jauh lebih kuat dibandingkan 3 tahun lalu. Jika aku menghadapi leluhur Sekte Dao Iblis lagi tanpa pelindung jiwa, aku bisa menandingi pukulan pertamanya. Ketika Wang Lin menghadapi pukulan pertama leluhur lama Sekte Dao Iblis, dia terpaksa mundur 3 langkah. Sekarang, setelah 3 tahun, meskipun tingkat kultivasinya tetap sama, kekuatan bertarungnya telah meningkat pesat. Sayangnya, setelah 3 tahun pengamatan, saya mengetahui bahwa jiwa asal Golden Exalt hanya mengizinkan saya membuat hingga 6 spell veins, dan saya akan membutuhkan 9 di antaranya. Wang Lin jelas merasakan kekuatan rapid spell art di pertarungannya melawan leluhur lama Sekte Dao Iblis. Namun, alasan mantra ini begitu kuat adalah karena mantra pembuluh darah yang dibentuk Wang Lin berkualitas sangat tinggi. Namun semakin tinggi kualitasnya, semakin sulit membuat spell veins baru. Jiwa asal Master Sekte Iblis Dao Sekte telah membuka vena mantra keempat dan kelima, tetapi vena mantra keenam membutuhkan 9 Golden Exalt. Untuk membuat spell veins baru seperti ini sungguh terlalu sulit. Vena ke-6 membutuhkan 9 Golden Exalt, vena ke-7 membutuhkan 9 Empyrean Exalt. Mungkinkah yang ke-8 membutuhkan 9 Ascendan Exalt? Jika demikian, apakah yang ke-9 membutuhkan 9 Grand Empyrean? Mungkin yang ke-9 hanya membutuhkan 1 Grand Empyrean. Wang Lin tersenyum pahit. Seni mantra cepat harus dikembangkan. Ini sangat kuat dan memungkinkan saya menggunakan kekuatan penuh saya. Tingkat kultivasi saya yang sebenarnya hanyalah Void Tribulan tahap awal. Karena batasan ini, paling banyak tinjuku hanya bisa mengintegrasikan 9 mantra. Saya harus mendapatkan esensi logam dan kayu sesegera mungkin dan membentuk tubuh esensi mereka yang sebenarnya. Kemudian, dengan 5 elemen digabungkan menjadi satu, tingkat kultivasi saya akan naik ke Void Tribulan tahap pertengahan. Lalu aku bisa mengintegrasikan lebih banyak mantra lagi. Saya hanya tidak tahu berapa banyak yang bisa saya gabungkan setelah mencapai tahap pertengahan Void Tribulan. Selain itu, aku harus bertarung melawan lebih banyak lagi Empyrean Exalt dan mengumpulkan perhatian para Grand Empyrean lainnya. Selain itu, aku harus mencari informasi tentang Empyrean Trial dan melihat apakah itu benar-benar seperti yang dilakukan oleh nenek moyang lama Sekte Dao Iblis, telah mengatakan. Mata Wang Lin berbinar dan dia berdiri dari 3 tahun duduknya. Saya harus menuju ke ujian Empyrean dan melihat berapa banyak level yang bisa saya lewati dengan tingkat kultivasi saya saat ini. Tubuh Wang Lin muncul di gurun dalam sekejap. Dia melambaikan lengan bajunya dan seekor naga laut muncul di bawahnya. Naga laut itu mengaum dan memperlihatkan ekspresi hormat. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melangkah ke kepala naga laut. Naga laut itu bergegas maju dan menghilang tanpa jejak. Benua Bumi Meng memiliki 2 sekte. Salah satunya adalah Sekte Bumi dan yang lainnya adalah Sekte Bumi Meng. Keduanya adalah bagian dari 9 sekte dan 13 faksi, tetapi mereka hanya memiliki Golden Exalt, tidak ada Empyrean Exalt. Wang Lin duduk di atas naga laut dan memeriksa pengenalan benua bumi Meng dari cangkang kura-kura. Meskipun aku membutuhkan jiwa asal dari Golden Exalt,
kedua sekte ini tidak berselisih denganku, jadi lupakan saja. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengirimkan pesan perasaan ilahi. Naga laut di bawahnya terbang menuju benua surga yang terhubung dengan benua bumi Meng. Kura-kura secara samar-samar menunjukkan bahwa sekte surga di benua surga memiliki Empyrean Exalt. Namun, meski peta di cangkang kura-kura terlihat besar, itu hanya sebagian dari peta. Saya harus pergi ke dua sekte di benua bumi Meng untuk mendapatkan peta giok mereka. Jika Wang Lin memasuki benua bumi Meng dengan tingkat budidaya sebelumnya, kedua sekte tersebut akan menjadi raksasa yang tidak ingin dia provokasi, jadi dia akan menghindarinya dengan hati-hati. Namun, sekarang berbeda. Dalam pandangannya, mereka adalah sekte biasa dan tidak ada yang menakutkan dari mereka. Tempat ini paling dekat dengan sekte bumi, jadi ayo ke sana dulu. Peta itu muncul di benak Wang Lin, dan sesaat kemudian, naga laut itu mengubah arah. Ia terbang lurus ke timur dan menghilang tanpa jejak. Benua bumi Meng sebagian besar tertutup oleh gurun, dan gurun tersebut terus berlanjut seperti lautan. Setiap kali badai melanda, pasir dalam jumlah besar akan berterbangan, menciptakan badai pasir yang mengerikan. Badai pasir ini bisa kuat atau lemah. Yang lemah bisa membuat manusia gemetar, namun badai pasir yang kuat akan menyebabkan para penggarap gemetar dan segera menghindarinya. Ini karena badai pasir mengandung gaya magnet aneh yang berdampak besar pada para pembudidaya. Itu akan menyedot seorang kultivator, dan bahkan jiwa asal mereka pun tidak bisa melarikan diri. Untungnya, badai pasir yang mengandung gaya magnet semacam ini jarang terjadi. Mereka sangat besar dan dapat dilihat dari jauh, sehingga memberi saya waktu untuk menghindarinya. Namun, di bagian timur benua, terdapat wilayah yang diselimuti badai pasir sepanjang tahun. Setiap 100 tahun, badai pasir akan meletus dengan kekuatan penuhnya, dan hampir tidak ada badai pasir yang terlihat di sekitar wilayah tersebut selama waktu tersebut. Biasanya tempat ini gelap dan tertutup badai pasir. Hal ini membuatnya sangat sulit untuk masuk kecuali seseorang memiliki metode khusus. Dalam badai pasir yang aneh ini, ada sebuah sekte yang terkenal di seluruh benua bumi Meng, Sekte Bumi. Di benua bumi Meng, terdapat banyak sekte, namun hanya Sekte Bumi dan Sekte Bumi Meng yang menjadi pemimpin benua tersebut. Tidak ada yang berani memprovokasi kedua sekte raksasa ini, dan mereka menguasai seluruh benua bumi Meng. Pada saat ini, di tengah badai pasir tempat sekte bumi berada, dunia menjadi gelap. Seekor naga laut besar muncul, dan Wang Lin sedang duduk di atas kepalanya. Saat mereka muncul di badai pasir, terdengar deru angin kencang. Meskipun angin ini sangat kuat, ketika mendarat di Wang Lin, angin itu bahkan tidak dapat menyebabkan sehelai rambutnya bergerak. Seolah-olah tubuh Wang Lin hanyalah ilusi dan tidak nyata. Adapun naga laut, sama sekali tidak peduli dengan angin. Itu menunjukkan tatapan dingin dan menatap ke kedalaman badai pasir. Merasakan badai pasir yang mengandung kekuatan angin dan bumi. Wang Lin dengan tenang membiarkan naga laut itu terbang ke depan. Angin bertiup kencang di hadapannya, namun pasir yang berada di dekat Wang Lin segera menyerah dan berhamburan. Mereka dengan santai terbang menuju pusat badai pasir. Ada cahaya kuning bumi yang menutupi area seluas puluhan ribu kilometer yang mencegah badai pasir mencapai bagian dalam. Tempat itu adalah lokasi Sekte Bumi. Seluruh Sekte Bumi bagaikan Taman Eden, dan tampak sangat istimewa di dalam badai pasir. Ada gunung, air mengalir, dan paviliun di mana-mana. Ada juga sejumlah besar murid yang terbang melalui area ini. Sekte Bumi memiliki kurang dari 30.000 murid, ini sangat berbeda dari 9 sekte dan 13 faksi lainnya.
Sekte Bumi hanya menginginkan murid yang berbakat dan bukan murid biasa. Para murid memiliki hierarki yang ketat, dan ada total 9 tingkatan berbeda. Pada saat yang sama, jumlah sumber daya yang didapat setiap murid jauh lebih banyak daripada sekte lainnya karena hanya ada 30.000 murid. Mereka menghabiskan seluruh sumber dayanya untuk membina 30.000 murid ini, terutama mereka yang memiliki lebih banyak bakat. Sekte Bumi juga telah mengumpulkan sumber daya dalam jumlah yang tak terbayangkan. Di Sekte Bumi, jumlah anggota sekte peringkat 1 sangat rendah, kurang dari 100 orang. Anggota sekte peringkat 9 berjumlah tertinggi, lebih dari 20.000. Pada saat ini, di mana anggota sekte peringkat 5 berada, ada sebuah paviliun yang indah. 2 petani sedang duduk di dalam. Yang satu laki-laki dan satu lagi perempuan. Pria itu tampak seperti dia baru berusia sekitar 30 tahun. Dia sangat tampan tapi mengeluarkan aura dingin. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, hanya pada langkah kedua dari Nirvana Skrier. Wanita di sampingnya tidak sedang berkultivasi tetapi menatap pria di sampingnya dengan tatapan lembut. Tatapannya dipenuhi dengan keterikatan. Namun, pada saat ini, pria yang duduk di sana gemetar hebat. Wajahnya menjadi terdistorsi, seolah-olah sangat menyakitkan, dan dia mengeluarkan raungan yang teredam. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi wanita itu berubah. Dia segera meletakkan tangannya di dadanya dan menyuntikkan kultivasinya ke dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, rasa sakit di wajahnya berkurang dan dia tiba-tiba membuka matanya. Dalam waktu singkat, tubuhnya basah oleh keringat. Wanita itu menyeka keringat di dahi pria itu sambil menggigit bibirnya dan dengan lembut berkata, kamu sudah mencoba berkali-kali, jangan coba lagi, mimpi itu, apakah itu benar-benar penting? Pria itu diam-diam merenung dan melihat keluar jendela. Setelah sekian lama, dia menjadi tenang. Mimpi itu sangat penting. Lebih penting dariku. Wanita itu menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Kebingungan muncul di mata pria itu. Mimpi ini telah menemaniku selama hampir 200 tahun, ada seseorang dalam mimpi itu. Aku tidak bisa melihat penampilannya, tapi aku merasa seperti aku ada hanya untuknya. Sepertinya dia adalah istriku di kehidupanku sebelumnya. Itu hanya mimpi, King, itu hanya mimpi. Air mata muncul di mata wanita itu saat dia menatap pria yang sangat dia cintai selama lebih dari 100 tahun. Apakah ini mimpi? Pria bernama King semakin bingung. Itu hanya mimpi, wanita itu menangis sambil memeluk pria itu seolah dia takut kehilangan pria itu. Dia terus mengucapkan kata-kata ini padanya. Apakah ini benar-benar hanya mimpi? Pria itu memejamkan mata. Pada saat ini, ketika pria itu bingung, Wang Lin dengan tenang terbang melewati tirai tipis. Dia terbang melewati badai pasir yang mengamuk dan merasakan kekuatan magnet di dalamnya, tapi dia bisa mengabaikannya. Naga laut itu berhenti sambil membawa Wang Lin dan tetap tidak bergerak tertiup angin. Namun, mata naga laut menatap Sekte Bumi di depan dengan tatapan dingin. Master Sekte Bumi, leluhur tua, cepat keluar. Dalam badai pasir, perasaan ilahi Wang Lin menyebar seperti guntur ke seluruh Sekte Bumi. Itu bergema di hati setiap kultivator, termasuk orang yang kebingungan. Bab 1923. Pertemuan. Suara Wang Lin bergema di seluruh dunia, bahkan badai pasir yang tak ada habisnya di sekitar Sekte Bumi tidak dapat menekan suaranya. Segalanya tampak membeku di hadapan suara Wang Lin. Segalanya tampak membeku, karena angin dan pasir masih bergerak. Namun, meski begitu, perasaan ilahi menyebabkan badai yang mengguncang jiwa semua penggarap di Sekte Bumi. Di bawah kesadaran ilahi, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang,
semakin kuat perasaannya. Nenek moyang lama Sekte Bumi berada pada tahap Golden Exalt. Meskipun Master Sekte belum mencapai Golden Exalt, dia masih merupakan kultivator Void Tribulan tahap akhir. Keduanya adalah kultivator paling kuat di Sekte Bumi. Pada saat ini, Master Sekte Bumi sedang memarahi ketiga muridnya. Dia memasang ekspresi serius dan dengan marah memarahi salah satu dari mereka. Kata-katanya menimbulkan tekanan yang membuat para murid gemetar. Tetapi pada saat ini, perasaan ilahi Wang Lin menyebar. Dia tidak ingin melukai siapapun, sehingga ketiga murid tingkat kultivasi rendah dapat melawan, tetapi ekspresi mereka berubah dan mereka merasa seperti angin bertiup. Namun, ekspresi Master Sekte Bumi berubah drastis. Dia merasa seperti ratusan ribu sambaran petir meledak di benaknya dan dunia runtuh menimpanya. Tubuhnya bergetar dan dia bergegas keluar dari sekte tersebut tanpa ragu-ragu. Dia tidak berani untuk tidak keluar, dia tidak berani untuk tidak patuh. Ada juga Sekte Emas Kemuliaan Bumi. Dia berkultivasi dengan pintu tertutup sepanjang tahun dan tidak akan mudah keluar. Saat ini, dia sedang duduk di sana ketika jantungnya berdebar kencang. Perasaan ilahi Wang Lin sombong dan dipaksa melewati semua rintangan untuk bergema di dalam hatinya. Nenek moyang tua kemuliaan emas dari Sekte Bumi membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Empyrean Exalt. Pada saat ini, Golden Exalt merasakan dunia runtuh di hadapannya. Dia merasa hanya perlu satu pecahan untuk terbang ke arahnya untuk membuatnya jatuh. Ketakutan memenuhi pikirannya. Nenek moyang tua Golden Exalt segera berteleportasi keluar Sekte Bumi. Selain mereka, di sebuah pavilion di wilayah peringkat 5, pria bernama King juga merasakan perasaan ilahi ini. Tubuhnya gemetar dan dia menjadi lebih bingung dari sebelumnya. Bukan hanya dia, wanita di sebelahnya juga gemetar, dan kilatan kebingungan muncul di matanya. Seluruh sekte yang terdiri dari 30.000 murid semuanya merasakan pikiran mereka bergetar, tetapi itu karena rasa kagum. Kebingungan hanya muncul pada pria dan wanita. Namun, tak satu pun dari mereka yang mengetahui bahwa pada saat itu, keduanya terlihat sangat mirip. Di luar Sekte Bumi, Wang Lin dengan tenang berdiri di depan kepala naga laut dan melihat badai pasir di depannya. Nenek moyang lama Sekte Bumi muncul, diikuti oleh seberkas cahaya yang merupakan Master Sekte Bumi. Ketika leluhur tua Golden Exalt muncul, dia melihat naga laut di bawah Wang Lin. Saat dia melihat naga itu, jantungnya berdetak kencang. Naga laut itu setara dengan seorang kultivator Golden Exalt, dan sangat kuat dalam hal itu. Itu sedikit lebih kuat dari Master Sekte Iblis Dao Sekte. Naga laut Golden Exalt sebagai tunggangan, orang tua Golden Exalt itu merasakan keringat di dahinya. Dia memandang Wang Lin, dengan tenang berdiri di atas kepala naga laut, dan hatinya bergetar saat bertemu dengan tatapan Wang Lin. Dia dengan cepat menggenggam tangannya dan membungkuk hormat pada Wang Lin. Zheng Tianlin dari Sekte Bumi menyapa senior. Saat dia berbicara, Master Sekte juga tiba, tetapi hanya dengan pandangan sekilas, wajahnya menjadi pucat. Dia terkejut dengan tunggangan mewah Wang Lin dan dengan patuh berdiri di samping leluhur lama. Dia membungkuk pada Wang Lin dengan kagum. Junior tidak menyadari senior telah datang, saya harap senior dapat memaafkan saya. Jika senior tidak keberatan, silakan datang ke Sekte Bumi agar junior dapat memberikan penghormatan. Yang Mulia Emas Zheng Tianlin sangat hormat dan tidak berani bersikap kasar. Dia takut menyinggung Empyrean Exalt yang menakutkan ini. Dia bahkan tidak berani menyebarkan akal ilahi untuk memeriksa tingkat kultivasi Wang Lin.
Sangat tidak sopan bagi seorang kultivator yang lebih lemah untuk menyebarkan akal ilahi mereka untuk memeriksa tingkat kultivasi seorang kultivator yang kuat. Dengan perasaan ilahi yang menakutkan itu, dia dapat dengan jelas menilai bahwa orang di hadapannya adalah seorang Empyrean Exalt. Naga Laut Golden Exalt juga menyebabkan jantungnya bergetar. Saya baru bertemu Empyrean Exalt 2 kali, dan masing-masing dari mereka dapat membuat benua bergetar. Orang ini tiba-tiba muncul di hadapan sekte saya. Mungkinkah seseorang di sekte saya telah menyinggung perasaannya? Wang Lin tersenyum dan berkata kepada orang tua itu, tidak perlu masuk sekte. Saya melewati benua bumi Meng dan membutuhkan peta terlengkap yang dimiliki sekte Anda. Bisakah kamu memberiku satu? Dengan senyuman itu, Yang Mulia Emas menghela nafas lega. Dia takut seseorang di sekte itu telah menyinggung Empyrean Exalt ini. Harus dikatakan bahwa totalnya hanya ada sekitar 1000 Empyrean Exalt. Kebanyakan dari mereka berada di benua tengah, beberapa mengikuti Grand Empyrean, dan sisanya tinggal di sebuah sekte, bertindak sebagai leluhur sejati. Setelah mendengar bahwa Wang Lin hanya datang ke sini untuk melihat peta, lelaki tua bernama Zheng Tianlin dengan cepat mengangguk. Senior bersikap sopan. Junior memiliki peta terlengkap yang dimiliki sekte itu padaku. Ini mencakup seluruh benua timur dan sekitarnya. Bahkan sebagian besar benua selatan. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah batu giok emas muncul. Dia dengan hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menerima batu giok itu dan memindainya dengan perasaan ilahi ini. Petanya lebih lebar dari cangkang kura-kura ini, dan cukup detail. Ia bahkan memiliki peta benua selatan. Wang Lin tersenyum dan menatap lelaki tua Golden Exalt itu. Melihat Wang Lin sangat puas, lelaki tua Golden Exalt itu semakin santai. Saat junior menjadi Golden Exalt, saya keluar untuk mencari pengalaman. Saya pergi jauh ke selatan dan mencatat semua yang saya lihat di sepanjang jalan dan meninggalkannya di batu giok. Jika senior membutuhkannya, tidak perlu membuat salinannya. Ambil saja, junior punya cadangan. Setelah menyingkirkan batu gioknya, Wang Lin ingin memberikan beberapa manfaat, tetapi dia baru saja mencapai tahap Empyrean Exalt. Dia juga ditahan di kuil Kalajengking selama lebih dari 100 tahun, jadi dia benar-benar tidak punya apapun yang layak untuk dibawa. Harus dikatakan bahwa peta giok sangat rahasia dan seringkali tidak diberikan begitu saja. Itu adalah akumulasi dari beberapa generasi sekte. Setelah merenung sedikit, tangan kanan Wang Lin mengulurkan kekosongan dan api berkumpul di telapak tangannya. Api ini berubah menjadi benih api abadi yang mengandung esensi api. Saya tidak akan mengambil peta sekte Anda dengan gratis. Ini mengandung sedikit esensi api. Jika siapapun di dalam sekte Anda dapat merasakannya, itu dapat meningkatkan peluang mereka untuk membentuk esensi api. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan terbang ke arah lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu menunjukkan ekspresi gembira. Dia segera menerimanya dan menyimpannya di dalam ruang penyimpanannya. Dia membungkuk pada Wang Lin tapi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Setiap Empyrean Exalt yang dia temui sangat pelit. 2 yang dia temui sebelumnya adalah seperti ini, dan yang ketiga sekarang juga sama. Setelah memberikan benih api dan mengambil batu giok, Wang Lin berbalik untuk pergi. Dia dengan santai menyebarkan perasaan ilahi ke seluruh sekte. Ini adalah perilaku bawah sadar karena sifatnya yang berhati-hati. Naga laut itu terbang setinggi 1000 kaki. Selamat tinggal, senior. Orang tua Golden Exalt itu benar-benar santai dan menggenggam tangannya. Master sekte-sekte bumi yang menemaninya tetapi tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara juga menggenggam tangannya. Tetapi pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan berbalik.
Dia menatap sekte bumi dan gelombang besar terjadi di hatinya. Pada saat itu, perasaan ilahi menyebar dan dia merasakan aura jiwa yang membuat pikirannya bergetar. Naga laut merasakan perasaan ilahi Wang Lin dan mengeluarkan suara gemuruh ke arah langit. Kemudian dibebankan ke sekte bumi. Perubahan ini terlalu mendadak, Yang Mulia Emas Zheng Tianlin sama sekali tidak menduganya. Dia berbalik, dan saat ekspresinya berubah, naga laut itu terbang di atas kepalanya menuju sekte bumi. Senior, ekspresi Zheng Tianlin menjadi curiga dan dia berbalik untuk melihat master sekte-sekte bumi, yang juga terkejut. Mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan terbang mengejar Wang Lin. Saat naga laut menyerbu ke dalam sekte bumi, aumannya bergema di seluruh dunia, membuat 30.000 murid gemetar. Mereka merasakan ilusi kekuatan surga turun. Naga laut itu melayang di atas area anggota peringkat 5. Wang Lin berdiri di atas kepala naga dan melihat ke bawah. Dia memasuki kondisi kesurupan. Nenek moyang lama dan master sekte-sekte bumi dengan cepat menyusul. Master sekte itu pucat. Dia tidak tahu mengapa Wang Lin tiba-tiba datang ke sini. Dia memandang Wang Lin dan detak jantungnya semakin cepat. Senior, ini adalah anggota sekte peringkat 5 sekte saya. Orang tua Golden Exalt merasakan kepahitan di hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan segera memberikan perkenalan. Murid peringkat 5, dengarkan perintahku. Semuanya keluar dan sapa senior. Pikiran lelaki tua Golden Exalt berubah dengan cepat. Dia samar-samar menebak bahwa alasan Empyrean Exalt yang tanpa emosi ini tiba-tiba bergegas ke sini adalah karena salah satu murid peringkat 5 telah membuatnya tidak bahagia atau merupakan keturunan musuh. Untungnya, itu hanya anggota peringkat 5. Bahkan jika mereka semua mati, kita tidak bisa menyinggung Yang Mulia Empyrean ini. Yang Mulia Emas Zheng Tianlin segera membuat keputusan. Semua murid peringkat 5 keluar dengan ekspresi pucat. Mereka berlutut ke arah Wang Lin dan hendak membungkuk. Di antara kerumunan itu, ada pria bernama King dan wanita di sampingnya. Keduanya hendak membungkuk, tapi mata Wang Lin berbinar. Dia bergerak cepat dan melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan lembut menyebar dan menghentikan mereka untuk berlutut. Melihat pria itu, Wang Lin mengungkapkan ekspresi lembut. Kakak Zhou. Bab 1924, Menunggu Angin Musim Gugur. Wang Lin melangkah maju. Semua murid sekte bumi antara dia dan pria itu semuanya disingkirkan oleh kekuatan tak terlihat. Ketika langkah Wang Lin mendarat, dia muncul di hadapan pria bernama King. Senior, pria itu terkejut ketika dia melihat Wang Lin. Dia bingung. Ekspresi yang sama muncul di wajah wanita itu, bersamaan dengan kepanikan. Wang Lin ditemani oleh leluhur tua dan ketua sekte, jadi dia harus menjadi orang yang kuat. Leluhur tua Zheng Tianlin melihat ini dan terkejut. Keraguan muncul di hatinya, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia merenung, dia tidak dapat memikirkan jawaban sebenarnya, jadi dia tidak bertindak sembarangan. Ketika Master Sekte melihat ini, rasa dingin muncul di matanya. Dia tertekan oleh aura Wang Lin dan tidak berani berbicara. Dia juga tidak bisa melihat ekspresi Wang Lin, hanya punggungnya. Namun, dia merasa telah menemukan kesempatan untuk bertindak, jadi dia menunjuk pria bernama King dan meraung. Kalian berdua punya nyali. Tanpa senior melakukan apapun, saya akan mengeluarkan kalian berdua dari sekte. Dengan itu, dia bergerak maju untuk pamer. Bodoh. Ketika lelaki tua Golden Exalt mendengar ini, ekspresinya berubah. Dia berbalik untuk melambaikan lengan bajunya dan hendak menghentikan master sekte-sekte bumi. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, Wang Lin berbalik dan kelembutan di matanya berubah menjadi tatapan dingin. Enyahlah.
Kata ini seperti sambaran petir yang meledak di sekte bumi, menciptakan gema yang tak terhitung jumlahnya dan gelombang suara yang kuat. Semua ini mendarat pada Master Sekte, menyebabkan tubuhnya gemetar. Dia batuk darah dan dibuang jauh. Satu kata, satu suara bisa menyebabkan Master Sekte Void Tribulan tahap akhir terluka parah. Murid leluhur tua Golden Exalt menyusut dan dia segera menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Senior, tolong jangan marah. Keturunan junior ini sudah lama tidak berkultivasi. Meski berbakat, dia terlalu ceroboh dan dimanjakan oleh junior. Junior akan segera menghapus posisinya sebagai Master Sekte dan menyerahkannya kepada senior untuk ditangani. Junior akan menemukan orang baru untuk mengambil posisi itu. Perubahan mendadak ini mengejutkan hampir 1000 murid peringkat 5. Mereka memandang Wang Lin dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Pria bernama King gemetar dan wanita di sampingnya memegang tangannya. Keringat muncul di telapak tangan mereka. "Kamu, siapa namamu sekarang?" Wang Lin memandang pria bernama King. Dalam keadaan kesurupan, dia melihat orang yang telah membakar tubuhnya untuk melindungi mayat wanita tersebut. Siapa yang tertawa ketika dia memberi Wang Lin ascen dan kristal dan membakar jiwanya untuk melawan musuhnya? Saat ini, Wang Lin melihat pria yang menjadi roh pedang dan melihat King Xuang yang terbangun, yang telah kehilangan ingatannya. Rasa sakit yang pahit dan persahabatan diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di mana dia menunggu selamanya. Dia tidak pernah menyerah, bahkan dalam kematian dan ketika dia melupakannya. Perasaannya mengejutkan langit, perasaannya menggerakkan bumi. Mantra reinkarnasi tidak mampu menyembunyikan obsesi 1000 tahunmu. "Namaku King," kata pria itu dengan lembut sambil menatap Wang Lin. Bahkan menghadapi Wang Lin, masih ada rasa dingin dari tubuhnya. "King," satu kata, ketika Wang Lin mendengar ini, dia merasakan tusukan sakit di hatinya. Hal ini berasal dari pemahamannya terhadap pria di hadapannya dan menyaksikan kehidupan pria yang penuh tantangan ini. Pria itu merenung sejenak dan berkata, "Ya, saya yatim piatu. Aku memberi diriku nama, King." Wanita di sampingnya memegang tangannya lebih erat lagi. Perasaan yang tidak bisa dilupakan bahkan setelah reinkarnasi, dia tergila-gila dan menjaga mayat selama 1000 tahun. Ketika dia bangun, mereka adalah orang asing. Bertahun-tahun menunggu, dia mengingatnya, terobsesi seumur hidup, dalam hidup ini, namanya King, bagaimana namanya? Itu jelas wanita yang terobsesi dengannya. King Xuang. Wang Lin memandang pria berwajah dingin itu dan tidak berbicara lama. Rasa dingin ini berbeda dari King Sui. Ini berasal dari kehidupan sebelumnya sebagai roh pedang. Dinginnya pedang tidak ada hubungannya dengan emosi, dan bahkan setelah reinkarnasi, emosi itu masih ada. Saya marah dengan reinkarnasinya dan King Xuang, terutama reinkarnasi King Xuang. Meskipun dia adalah putri King Lin, dialah yang paling aku ubah. Wang Lin menghela nafas dan menatap wanita di sebelah pria itu. Dia tampak gugup dan kepanikan memenuhi matanya. Dia menggenggam tangan kekasihnya seolah takut kehilangannya. Dia tampak sangat takut di hadapan Wang Lin, dan jika dia tidak memegang tangan kekasihnya, dia tidak akan berdaya. Dia takut pada Wang Lin. Saat dia melihat Wang Lin, tubuhnya bergetar. Ketakutan itu datang dari jiwanya, sepertinya itu terukir dalam jiwanya dan tidak bisa dihapus. Wang Lin memandang wanita itu dan perlahan bertanya, "Siapa namamu?" Wanita itu gemetar, tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan bersembunyi di belakang kekasihnya. Dia memegang tangan kekasihnya dan wajahnya pucat tanpa bekas darah. Namanya Zhou Yiting, orang yang menjawab Wang Lin adalah pria yang dipegangnya. Zhou Yiting, setelah Wang Lin mendengar nama ini, dia menatap wanita itu dengan dalam.
Saat itu, Zhou Yi memanggil King Xuang, Ting Er, dalam kehidupan ini, dia seharusnya tidak mengingat kehidupan masa lalunya. Wang Lin menutup matanya. Saat itu, dia melakukan satu hal. Dia seharusnya tidak melakukan ini, karena setiap orang berhak atas ingatannya. Tapi selama reinkarnasi King Xuang, dia menghapus ingatannya. Itu bukan segel, dia telah menghapus ingatannya sepenuhnya. Hal ini menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi jiwanya. Inilah sebabnya dia masih merasakan ketakutan yang tak terbayangkan terhadap Wang Lin, bahkan setelah reinkarnasi. Saya tidak percaya Anda tidak memulihkan ingatan Anda tentang Zhou Yi. Anda hanya memilih untuk bersikap dingin. Saya menyaksikan sebagian besar waktu Anda bersama Zhou Yi. Karena kamu memilih untuk melupakan dan memilih untuk bereinkarnasi melalui tanganku, maka aku berasumsi kamu melakukan ini dengan sengaja. Oleh karena itu, aku akan membantumu menghapus ingatanmu. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah memiliki kenangan tentang kehidupanmu sebelumnya. Kamu hanya memiliki kenangan hidupmu saat ini. Inilah yang dipikirkan Wang Lin pada dirinya sendiri ketika dia menghapus ingatan King Xuang. Dia tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, dan tidak ada yang menyadarinya. Dia melakukan ini sendiri untuk membantu Zhou Yi. Sementara mata Wang Lin terpejam, pria yang memegang tangannya lebih lama ragu-ragu dan berkata, "Senior, Anda, tingkat kultivasi Anda tinggi. Bisakah Anda membantu saya mengatasi kebingungan?" Saat dia berbicara, wanita itu menggenggam tangannya erat-erat seolah tangan mereka akan menyatu, bahkan kematian pun tidak akan memisahkan mereka. Dia tampak gugup dan sedih, dia bahkan sepertinya melupakan rasa takutnya pada Wang Lin. "King, itu mimpi. Itu hanya mimpi." Wang Lin membuka matanya dan menatap pria itu. Pria itu memegang tangan kekasihnya dan dengan lembut bergumam padanya, "Aku hanya ingin tahu jawabannya. Saat berkultivasi hingga titik ini, saya merasa seperti telah melakukan semuanya sebelumnya, dan dengan cepat saya mencapai titik seperti sekarang ini. Selama ratusan tahun ini, saya selalu bermimpi, dan mimpi ini tetap sama. Dalam mimpi itu, ada seorang wanita. Saya hanya bisa melihat punggungnya dan dia mengenakan pakaian putih. Dia memberiku perasaan yang familiar tetapi juga membuatku merasa sangat sedih dan dingin. Aku selalu ingin melihat wajahnya, aku ingin tahu siapa dia. Aku samar-samar merasa dia adalah istriku di kehidupanku sebelumnya, jika aku memiliki kehidupan sebelumnya. Dia mungkin adalah istriku. Sepertinya tujuan keberadaanku adalah untuknya. Menunggu dia berbalik dan menatapku, pria itu berbisik, dan matanya menunjukkan rasa kebingungan yang mendalam. Ekspresi bingungnya sama dengan ekspresi yang dia miliki saat menjaga mayat selama 1000 tahun, mengharapkan keajaiban. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dan hanya suara pria itu yang bergema. Orang tua Golden Exalt melihat ini dan kemudian ke Wang Lin. Dia punya beberapa spekulasi dan dia merenung dalam diam. Wang Lin memandang pria itu dan tidak berbicara lama. Dia bisa menghapus ingatan King Xuang, tapi dia tidak ingin mengubah ingatan pria ini. Karena pria ini adalah temannya, dermawannya. Wang Lin ingin dia memilih jalan hidup yang benar. Pada suatu musim semi tahun ini, saya berjalan di bawah pohon dan memandangi sehelai daun. Saya sangat menyukainya. Ketika musim gugur tiba, aku mendatangi pohon itu lagi, tetapi aku tidak dapat menemukan daun hijau itu. Kupikir aku tidak dapat menemukannya. Tetapi aku tidak tahu bahwa ia masih ada, hanya saja warnanya telah berubah. Saat aku berbalik untuk pergi, angin musim gugur bertiup dan daun kuning beterbangan. Ia mengitariku dan menemaniku sepanjang perjalanan, namun dalam kesedihanku karena kehilangan daun hijau, aku tidak pernah menyadari bahwa daun yang kucari ada di sisiku sepanjang waktu.
Inilah jawabanku padamu. Mata Wang Lin dipenuhi kenangan saat dia berbicara. Jika suatu saat Anda menemukan bahwa jawaban saya benar, Anda dapat meminum pil ini. Ini akan membuat kamu tidak akan pernah melihat mimpi itu lagi. Wang Lin berbalik dan melangkah menuju kepala naga laut. Dia meninggalkan pil kuning layu yang seperti daun musim gugur. Benda itu melayang di hadapan pria yang kebingungan itu. Zheng Tianlin, keduanya adalah sahabatku, dan mereka sekarang bereinkarnasi ke sekte Anda. Ini adalah keberuntungan besar bagi sekte Anda. Aku akan membantu sektemu 3 kali. Jika terjadi sesuatu pada mereka, aku akan datang untuk menanyaimu. Suara Wang Lin bergema di hati lelaki tua Golden Exalt. Pada saat yang sama, Wang Lin melambaikan tangannya dan sebuah batu giok dengan jejaknya terbang ke arah orang tua itu. Terima kasih, Yang Mulia Empyrean. Golden Exalt gemetar dan membungkuk pada Wang Lin. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup dan menyebabkan rambut pria dan wanita itu berkibar. 2 helai rambut mereka terjalin seperti 2 kupu-kupu yang menari. Wang Lin tidak membuka segel ingatan pria itu tetapi memberinya pilihan. Dia menatap pria itu dalam-dalam sebelum menarik pandangannya. Dia berdiri di atas naga laut dan naga itu membawanya pergi. Zhou Yi, kakak Zhou, lupakan aku, lupakan gua, lupakan kehidupanmu sebelumnya. Dalam hidup ini, hargai orang-orang di dekat Anda. Dialah orang yang kamu tunggu seumur hidup untuk berbalik, sosok dalam mimpimu. Wang Lin menghela nafas. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.